Jadi proses simulasi sidang yang dilakukan hari ini terdapat dua rancangan undang-undang yang dibahas, yaitu ada dua rancangan undang-undang Sisdiknas dan juga rancangan undang-undang tentang ITE. Nah, proses sidangnya itu yang pertama adalah penyampaian pendapat dari fraksi, kemudian ada penyampaian pendapat dari pemerintah dan juga penyampaian pendapat akhir dari fraksi dan juga pemerintah hingga akhirnya pada pengambilan keputusan. Itu, Mas. Kalau kemarin saya berperan sebagai Ketua Komisi 10, jadi pada hari ini saya memberikan laporan Ketua Komisi 10 terhadap rapat kerja yang dilaksanakan kemarin. Dan setelah melakukan simulasi sidang dari sidang-sidang sebelumnya dan paripurna ini, apa yang didapatkan baik sebenarnya? Apakah tingkatan pengambilan keputusannya atau ada hal-hal lain sebagainya? Terkait perbedaannya, yang paling pertama yang utamanya adalah ketika di rapat kerja ketika semua anggotanya itu kita berfokus pada diskusi dan musyawarah mufakat yang utama dilakukan agar mencapai musyawarah mufakat. Kita berdebat di situ, kita menyampaikan semua pendapatnya bersama-sama dari semua fraksi dan pada akhirnya pengambilan keputusannya hanya bisa dilakukan di rapat paripurna. Jadi ketika ada keputusan yang tidak bisa kita ambil, kita naikkan ke rapat paripurna, namun jika sudah ada musyawarah mufakat yang dibawa ke paripurna hanya untuk disahkan. Oke, dan tadi saya lihat juga pas masa sidang paripurna itu sempat dilakukan proses lobbying ya. Iya. Itu karena apa itu? Proses lobbying dilakukan ketika diberikan kesempatan kepada para anggota untuk menyampaikan pendapatnya, namun masih ada perbedaan pendapat. Nah, dari perbedaan pendapat tersebut akhirnya kita melakukan lobby. Di tahap kedua itu adalah melakukan lobby. Kalau lobby masih tidak dapat mencapai kesepakatan bersama, nextnya masuk ke voting. Oke, jadi dalam simulasi sidang ini diambillah keputusan dari hasil voting ya, karena tidak terpenuhi dari sisi lobbying. Iya, ketika tidak terpenuhi dari sisi lobbying langsung dilakukan voting, tapi itu hanya bisa dilakukan di rapat paripurna. Oke, selain itu ada juga yang saya lihat ada yang melakukan walkout dan itu seperti apa prosesnya di persidangan paripurna? Apakah suaranya tetap besar atau bagaimana? Walkout yang tadi dilakukan adalah ketika mereka memberikan suara, jadi suaranya tetap masuk, tetap sah. Namun ketika itu pilihan politik aja, Mas. Kalau misalnya mereka walkout sebelum pemungutan suara, di bagian suara mereka itu tidak sah. Tapi ketika yang tadi kasusnya adalah mereka melakukan walkout setelah adanya pemungutan suara, jadi tetap sah. Oke, berarti kesimpulan yang didapatkan dan keputusan yang diambil dari sidang paripurna hari ini seperti apa? Keputusannya untuk RUU ITE mereka fokus kepada opsi 1, yaitu tentang pemberatan hukum pidana bagi para pendistribusi dan juga para pejabat pemerintah yang juga melakukan atau membantu dan juga terkait dalam judi online itu. Sedangkan terkait RUU Sisdiknas diambil keputusan bahwa semua DIM yang disepakati di rapat kerja langsung disahkan pada hari ini. Oke, terakhir gimana kesan dan pesannya mengikuti simulasi rapat paripurna pada hari ini? Kesannya seru banget, sangat berkesan dan juga kita belajar bagaimana mengambil keputusan yang baik dan juga bagaimana mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kita pribadi. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih banyak, Terima kasih buat Mas. waktunya.